kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami nyatakan kalau Tuhan perisai atas hidup kami, Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan sumber pengharapan atas setiap keadaan hidup kami. Sebab kami percayakan seluruh kehidupan kami, jiwa kami hanya tertuju kepada Yesus Kristus, sumber dari segalanya atas kehidupan kami. Biar malam hari ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran bisa mengubah setiap keadaan kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih semuanya. Pemusik tetap bersama saya, pemusik boleh duduk. Ya. Selamat malam, shalom. Apa kabar? Luar biasa? Yang luar biasa, mana angkat tangan kanannya? Kasih salam tos kiri kanannya, katakan saya luar biasa. Yang kedua katakan kamu luar biasa. Iya. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini yang telah mengundang saya. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal. Nama lengkap saya Jason Irwanto Chang, panggil saja dengan nama Jason. Pada awal pelayanan saya ini dikenal orang sebagai penulis lagu. Mungkin beberapa lagu ciptaan yang sudah saya ciptakan dan jadi berkat. Lagu pertama saya berikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya? Gimana? Ketinggian, saudara, ketinggian ya. Lagu yang kedua, saya ciptakan lagu ini buat Angel Peter dengan judul Kau Selalu Punya Cara. Tahu lagunya? Gimana? Masih falas, saudara ya. Yang ketiga, saya ciptakan lagu untuk Citra Scholastika dengan judulnya Pertolonganmu. Tahu lagunya? Gimana? Ini baru kompak. Yang keempat, saya ciptakan lagu buat Gracia Epifania dengan judul Ku Tetap Setia dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Tahu lagunya? Gimana? Falasnya hancur sudah. Yang berikutnya, saya ciptakan lagu buat Asmiranda dengan judul Yesus Aku Cinta. Tahu nggak lagunya? Gimana? Ada yang juga, puji Tuhan. Lalu saya ciptakan lagu juga buat Regina, Kekuatan Hatiku. Dan hari ini saya akan kenalkan beberapa lagu baru saya. Boleh nggak? Oke. Boleh nggak? Tadinya saya mau khotbah tentang satu hal, saudara. Tapi berhubung ini katanya malam spesial, jadi saya akan coba bahas tentang praise and worship aja. Nggak apa-apa ya? Hitung-hitung saudara belajar praise and worship. Saudara, saya baru merilis album kelima saya. Saudara mikir, sejak kapan saya punya album pertama sampai keempat? Ini kelima saya. Setelah 4 tahun saya vakum gak keluarkan album solo. Karena saya ngurusin Gracia Epifania sama Asmiranda. Tuhan kasih kesempatan saya mengeluarkan album solo saya kelima. Dengan beberapa lagu ciptaan saya di sini banyak. Yang pertama saya akan nyanyikan dulu, boleh ya? Lagu ini saya gak nyangka juga, saudara. Paniko nyanyikan. Lagunya saya ciptakan lagu ini dengan judul Kemurahan Tuhan. Kita belajar pujiannya. Kunci C. Di sini saya duet dengan Angel Peter. C ya. Kenapa saya kasih judul Kemurahan Tuhan? Saya percaya waktu orang tinggal di mana Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, kita tinggal mengangkat tangan dan wajah kita. Waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, maka kemurahan Tuhan terbit atas kita. Amin. Yuk sama-sama belajar pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Boleh sama-sama dari awal, mari katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Yang percaya sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat Tuhan katakan. Ku sembah, amin, sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Kamannya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan ini lagu terbaru saya, keluar sekitar sebulan setengah yang lalu, dan puji Tuhan udah ditonton sampai 205.000 penonton, saudara. Judul lagunya adalah Mata Hatiku. Kenapa saya kasih judul ini Mata Hatiku? Lagu ini terus terang saya ciptakan untuk bapak saya. Saudara kenal dengan bapak saya? Enggak, namanya Pak Ahok. Peace. Saudara, mengapa saya ciptakan lagu ini buat Pak Ahok? Saya tidak mendewakan beliau, enggak. Tapi karena saya tinggal di Jakarta, saya bisa melihat bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa, tetap berdalam kebenaran, sekaligus banyak tekanan di sekelilingnya. Saya teringat oleh sebuah pernyataan dia dalam Mata Najwa. Mata Najwa ngomong gini, Bapak ini memiliki mata hati yang benar. Saya percaya saudara, waktu firman Tuhan berkata, ketika mata hati kita benar, maka benarlah seluruh jalan hidup kita, amin. Kita belajar pujian ini, judulnya Mata Hatiku. Kunci di. Udah bosan belum dengar saya nyanyi? Sampai jam 12 malam ya. Keluarkan liriknya, keluarin dulu liriknya, oke. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup.
Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Yuk sama-sama katakan. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Katakan. Engkaulah Engkau yang percaya, sama-sama katakan. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Jemaat Tuhan katakan. Kau yang di dalam, tak akan ku takut. Percayalah, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya mau berkata seperti ini. Berapa banyak orang menilai sebuah ibadah berhasil seperti ini? Saya bertanya beberapa orang. Bu, Dek, menurut saudara hari ini ibadah berhasil atau enggak? Jawabannya gini, berhasil kok Jason. Berhasilnya gimana? Waduh, yang pimpin pujian bagus, cantik, keren. Singernya kompak, pemusiknya bagus sama kayak kaset. Ada pendetanya lucu, ganteng. Ada bintang tamunya dari Indonesian Idol pokoknya. Menurut saudara ibadah seperti itu bisa berhasil atau enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah ibadah yang kita lakukan itu berkenan atau tidak di hatinya Tuhan. Betul gak saudara? Berapa banyak orang ke gereja datang cuman mencari berkatnya Tuhan. Tapi lupa pada sumber berkatnya yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, hari saya nggak khotbah aneh-aneh, tapi saya akan sharing tentang pujian penyembahan, ini bidang saya. Apa sih yang Tuhan mau dalam ibadah kita? Semuanya bawa Alkitab? Kalau nggak bawa Alkitab, lihat handphone suci saudara. Handphone suci nggak ada Alkitabnya, lihat orang suci kiri kanan saudara. Nggak bawa juga, lihat orang suci di depan saudara. Ya. Siapa? Tuhan Yesus saudara. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ini ayat yang sangat terkenal. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan mau adalah penyembahnya. Bukan bagaimana cara saudara menyembah. Nangkap enggak? Yang Tuhan mau adalah pribadinya. Berapa banyak saudara, saya datang ke gereja dan saya menemukan banyak worship leader. Mereka lupa menjadi seorang penyembah. Hari ini semuanya bagus ya. Saya nilai semuanya. Berikan dong tepuk tangan buat WL kita dan musik yang luar biasa. Saudara, banyak orang di depan mimbar ini, itu cuman entertain. Cuman performance.
Gimana caranya bikin menangis? Wah saudara ngaco udah begini mah. Menyembah Tuhan itu bukan berbicara tentang perasaan. Ngomong menyembah bukan perasaan. Menyembah itu adalah ekspresi kita yang rindu akan Tuhan. Kalau berbicara tentang penyembahan, kalau itu perasaan, gak kacau saudara. Ini ada sebuah kejadian buat saya sangat miris ya. Satu kali saya diundang khotbah sama kaum wanita di Sunter. Saya gak sebutkan nama gerejanya. Namanya kaum wanita. Ini saya kasih tahu sama saudara. Ibadah yang paling gampang disentuh hatinya ibadah wanita. Ibadah pria paling susah. Perempuan mah baru satu bait air mata meler saudara. Laki-laki air liur yang keluar saudara. Beda. Wah pokoknya kalau diundang ibadah wanita saya paling senang. Paling gampang disentuh hatinya pokoknya. Yang datang sekitar 120 orang. Saya jadi pembicara, saya duduk di depan. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu lewat di depan saya, ibu ini matanya bengkak habis menangis saya tahu. Lalu namanya ibu-ibu kan, ibu-ibu ini punya sifat seperti Teletubbies, sering kumpul, sering pelukan. Dia mojok, saling merangkul, didoakan. Ternyata ibu ini punya masalah. Ternyata ibu yang punya masalah ini yang jadi worship leader. Waduh saudara tahu, kunci apa kalau C kan A minor, kalau D apa? B minor, pencet B minor. Masa ada orang pimpin pujian ngomong gini? Shalom ibu-ibu, puji Tuhan, walaupun terkadang sakit hati ini sama suami. Ini mau pimpin pujian, mau curhat sama saya. Waktu dia nyanyi, dia menyembah saudara, aduh spiritnya beda banget. Yesus, Yesus, aduh Yesus. Ya elah ada Iis Dahlia di sini. Saudara tahu di belakang saya banyak tiba-tiba ibu-ibu pada menangis. Kayak kumpulan kuntilanak saudara hari itu. Menyembah itu bukan perasaan. Kita kalau menyembah dengan hati itu dampaknya berbeda saudara. Orang yang datang dengan kelemahan pulang pasti membawa kekuatan, amin. Makanya yang Tuhan mau itu penyembahnya. Penyembah yang bagaimana sih? Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh bukan sekedar hanya berbahasa roh. Menyembah dalam roh, ini khusus para pemuji nih ya, ini juga imam musik. Kita harus membangun hubungan intim setiap hari dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan suka sibuk baca YouTube, Google, berita Ahok segala macam saudara. Bangun tidur, cari Tuhan dulu. Baca firman Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Pelayanan saudara akan berdampak. Membangun hubungan intim. Waktu kita membangun hubungan intim, sering baca firman Tuhan, waktu menyembah Tuhan, saudara tahu, Tuhan yang akan bela dia saudara. Jemaat gak perlu dipaksa sampai ngotot-ngotot, ayo semuanya menangis, gak perlu saudara, dia akan nangis sendiri. Menyembah dalam kebenaran, apa menyembah dalam kebenaran? Nih perkataannya harus benar, otaknya harus benar, jiwanya harus benar, hatinya harus benar. Jangan motivasinya gak benar, katakan harus benar. Saudara, terkadang saya heran ya, banyak pemimpin pujian itu nyanyinya kayak orang benar, sebenarnya gak benar. Saudara kan orang umum ya, saya bukannya nyombong, kalau saya kan emang bidang saya nyanyi. Minimal kalau orang nyanyi saya tahu, ini ya pimpin pujian mah gak apa-apa, falas-falas dikit. Kalau diundang seperti saya nih nyanyi gak boleh falas saudara, karena udah bidangnya. Walaupun saya suka falas, tapi saya tahu cara ngakalin supaya gak falas. Dengan bagaimana? Banyak berdoa saudara. Coba, kunci A. Suatu kali ada seorang worship leader di Jakarta, bukan di sini ya, ini kan Cakung. Cakung itu Jakarta mana saya nggak ngerti, ini Jakarta sono pokoknya. Coba ini orang umum ya, saya ini udah bidangnya, ini orang umum, saudara pasti bisa bedain. Ada worship leader nyanyi lagu kayak gini saudara, coba bandingkan dengan worship leader yang orang kampung nih, lebih enak yang mana? A. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Darah Yesus saya bilang. Ini Syahrini Sarap kok bisa ada di sini teman saya. Bandingkan dengan yang satu lagi saudara. Seorang worship leader yang sangat sederhana. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Enak yang pertama, enak yang kedua. Saudara aja tahu. Saudara menyembah Tuhan itu saudara harus mengerti. Berapa banyak orang ke gereja ini, terserah saudara tersinggung ya, ke gereja cuma begini. Gak ada ekspresinya.
Tepuk tangan. Aduh, saudara, maaf aja ya. Hidup saudara gak bisa menikmati berkat Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan, ini artinya menyerah penuh sama Tuhan. Firman Tuhan mencatat, orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, hidup saudara akan diberkati luar biasa. Udah janji Tuhan itu mah. Nah, bagaimana sekarang saudara, saya akan perlengkapi saudara semuanya hari ini ya. Sekali lagi saya bilang, saya bukan orang paling hebat, enggak. Tapi saya melayani Tuhan 11 tahun dalam bidang ini, dan saya cukup lumayan mengerti. Basic saya ini pemain piano. Baru saya jadi pencipta lagu, baru saya jadi penyanyi. Saudara, kalau kita belajar ya, kalau saudara baca 2 Tawarik, semua orang yang melayani bait Tuhan, bait Allah, itu gereja lah anggapnya, itu orang-orang yang profesional. Orang-orang yang hebat di bidangnya, yaitu suku Lewi. Suku Lewi gak mungkin nyanyinya asal-asalan, semua bagus. Yang main musik pasti bagus, keren semuanya. Kalau saudara dengan kapasitas yang terbatas masih bisa melayani Tuhan, itu namanya anugerah. Tapi jangan sekedar di dalam anugerah, kita butuh namanya favornya Tuhan. Bagaimana mendapatkan favornya Tuhan? Saudara harus mengerjakan talenta yang saudara punya. Siapa di sini yang anak-anaknya kepengen jadi penyembah? Angkat tangan. Yang gak angkat tangan gak punya anak. Saudara, gini ya, saya mau sharing sedikit deh. Kita itu harus hidupnya menyembah Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menyembah Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, amin. Nih, saya kasih kesaksian sedikit deh, tentang bagaimana masalah saya ya. Saya ini dulu pernah kuliah, tahun 97, dulu saya kuliah di BINUS. Mana ada anak BINUS nggak di sini ATK? Darah Yesus, kuliah semua di UI ya, hebat di sini. Saudara tahu, dulu saya bisa kuliah bukan karena saya anak orang kaya, enggak. Papa saya itu orang Medan, mama saya orang Sunda Banten. Ya, terus bagaimana cara Tuhan menolong saya, saudara? Itu sangat simpel. Gini, ini caranya ya. Waktu saya kuliah, tiba-tiba saya nggak punya uang. Tahun 98. Tahun berapa? Berarti 19 tahun lalu. Tiba-tiba tahun 98 saya bilang, Tuhan saya mau bayar uang kos gak punya uang. Mau bayar uang SKS gak punya uang. Gimana caranya? Gak mungkin saya begal orang, gak mungkin bunuh orang, gak mungkin mencuri, gak mungkin pinjam uang. Tuhan tolong saya. Saya menyembah Tuhan saudara. Waktu saya menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya. Jason jalan ke depan. Saya jalan ke depan. Waktu saya jalan ke depan, tiba-tiba saya lihat sebuah spanduk besar bertuliskan lomba makan Indomie sepuasnya. Berhadiah Rp600.000. Saya bilang inilah jawaban Tuhan, saya bilang. Ya udah nggak punya uang, kepepet. Saya datangi meja pendaftaran, saya tanya, Bu, berapa biaya pendaftaran? 5.000 goceng, cocok di kantong saya 7.000. Yang ikut lomba berapa orang? 200 orang lebih, wih banyak amat. Yang lebih gendut dari saya, lu lihat aja ke belakang. Saya lihat ke belakang saudara, astaga banyak yang lebih gendut dari saya saudara. Sebenarnya mah mental saya udah jatuh, tapi kan mental orang Indonesia menang kalah yang penting perut. Oh cocok sudah, satu nusa satu bangsa kita. Akhirnya mulailah lomba, ternyata lombanya dibagi per grup, satu grup 10 orang, totalnya 23 grup. Jason ini kebagian grup ketiga. Waktu lomba dimulai, saya kaget saudara, di antara 10 orang di grup pertama, ada satu orang laki-laki kurus tinggi. Satu laki-laki ini bisa menghabiskan 12 mangkok Indomie dengan 12 telur. Katakan wow. Kurang-kurang katakan. Di grup kedua ada satu orang perempuan Batak saudara. Saya gak pernah lupa namanya. Tibaria Sibarani. Satu perempuan ini bisa menghabiskan 9 mangkok Indomie dengan 9 telur. Ada kaum perempuan bisa menghabiskan 9 mangkok. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya kasih CD gratis semuanya. Ada? Puji Tuhan tidak ada. Masuk grup ketiga. Siapa namanya? Siapa? Si ganteng siapa? Oh, puji Tuhan. Saya perhatiin di grup pertama, di grup kedua, tidak ada seorang pun yang berdoa. Bukankah kita sebagai orang percaya yang disebut Kristen, sebelum kita makan kita doa dulu, amin? Tuhan Yesus, panjang-panjangkan usus saya, lebar-lebarkan isi perut saya, mampukan saya makan Indomie yang banyak. Mulailah lomba. Mangkok pertama habis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mangkok ke-7. Muka beta berubah saudara. Muka merah, mata teh melotot saudara. Keluar air mata.
Panitia menghampiri saya. Kenapa dek? Matanya melotot. Saya jawab aja, kekenyangan pak. Enggak mungkin dengan 7 mangkok bisa menang, betul enggak? Dalam hidup ini semua orang pasti punya masalah. Tapi jangan tinggal dalam masalah saudara. Seburu-buru berdoa, seburu-buru menyembah Tuhan saudara. Kunci G. Namanya juga pencipta lagu. Apapun keadaannya jadi lagu. Lagunya bukan Indomie, bukan. Ngaco baik siapa. G. Saya langsung menyembah. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji kau, ku puji kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari katakan, ku puji kau. Ku puji kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Yang LCD gak usah bingung, itu lagunya ada di, udah saya catat, Tuhan yang tak terbatas. Saudara, waktu saya menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih kemampuan yang baru. Tiba-tiba di belakang punggung saya keluar keringat yang besar-besar, seolah-olah Tuhan membakar samcan-samcan saya. Akhirnya masuklah mangkok ke-8, mangkok ke-9, mangkok ke-10. Dan hari itu saya bisa menghabiskan 16 mangkok Indomie, saudara. Gak usah tepuk tangan, gak usah bu, malu bu, gak usah. Tapi saya mau bilang hari ini, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menghadapi masalah kita tetap menyembah Tuhan. Tuhan akan menyatakan pekerjaannya, cara yang ajaib untuk menyelamatkan hidup kita, amin. Sama-sama katakan, ku puji kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Itu salah satu pertolongan Tuhan waktu saya belajar menyembah Tuhan. Saudara, apa sih yang harus kita lakukan dalam menyembah Tuhan? Saya mau bagikan ya. Nanti kalau next datang lagi, baru saya akan khotbah secara global. Tapi hari ini saya dari dalam, saya dengerin waktu orang menyembah Tuhan di sini. Ini gerejanya Paniko lagi, maksudnya di rayanya Paniko. Seharusnya bisa lebih dari ini. Saudara, pertama gini, siapa di sini seorang worship leader? Angkat tangan. Worship leader, 1, 2. Singer, 1, sendirian lagi di ujung. Jemaat Tuhan. Wah, makanya. Nah, kebanyakan wacana praise and worship itu cuma dibagikan kepada tim pemuji doang. Nah, makanya saya akan bagikan kepada jemaat sekarang ini ya. Saudara, sebagai seorang pemuji, saya harap setelah saya bagikan wacana ini banyak pemuji-pemuji baru ya yang keluar. Walaupun ibu sudah umurnya 50 tahun ke atas, tapi semangatnya tetap harus 20 tahun. Memuji Tuhan tidak mengenal namanya batas umur, amin. Pertama, seorang pemuji itu harus mengupgrade dirinya. Jangan jadi pemuji begitu-begitu aja. Saya udah umur 38 tahun ini. Saya memulai pelayanan saya sebagai bidang penyanyi, saudara, pencipta lagu dari 11 tahun lalu. Tapi saya mengupgrade diri saya. Saya tetap latihan vokal sampai hari ini. Pertama, seorang pemuji itu harus memiliki vokal yang benar. Vokal yang benar tuh gimana? Terbagi 3, katakan terbagi 3. Pertama saudara, vokal yang benar tuh gini, kita bernyanyi itu tidak sekedar bernyanyi, tapi memiliki namanya power, katakan power. Power itu bukan berarti saudara nyanyi maaf ya. Nah itu seperti orang Batak, bukan.
Ada orang Batak pasti angkat tangan. Pasti banyak saya tahu. Saya orang Siantar. Saya pernah ke ibadah HKBP nih ya Bapak Ibu ya. Waduh, saya duduk dekat speaker lagi saudara. Itu nyanyi udah kayak bom atom saudara. Coba kunci G. Saya tahu orang Batak, orang Ambon, orang Manado lahir oa-oa udah punya nada dia. Tapi nyanyinya, tapi orang Batak di sini udah diurapi Tuhan semuanya. Dia nyanyi seperti ini. Tinggikan dirimu mengatasi power tuh bukan seperti itu. Saudara punya mobil kan punya power ya. Ada saatnya ngegas, ada saatnya ngerem, betul nggak? Nyanyi juga sama, nyanyi enak aja. Itu kasihan jemaat pulang-pulang budek saudara semuanya. Nyanyi kunci A aja, kunci A. Nyanyi itu seperti ini, minimal ya, sebuah so pintar, minimal. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi orang nyanyi bisa, jadi jemaat itu bisa enjoy saudara. Amin. Yang kedua, nyanyi itu jangan sampai terlalu fatal falesnya. Katakan jangan terlalu fatal falesnya. Banyak worship leader di gereja kami, saya ngomong gereja saya ya. Saya ini ketua musik. Setiap saya tegur, ini ada 2 orang di gereja saya ini. Aduh, ini WL benar-benar kepengen saya salibkan. Dia pimpin pujian jelas-jelas banyak falesnya. Saya ngomong dong baik-baik ketua musik namanya juga. Bu, maaf, ibu tadi nyanyi itu banyak falesnya. Tadi saya improvisasi Pak Jason. Tapi kok falesnya ngaco ya saya bilang ya. Begini Pak Jason, kalau kita nyanyi itu dari hati. Saya tahu Bu dari hati Bu. Tadi saya tuh bengkok-bengkok dikit maksudnya mau improvisasi. Emang gak nyampe? Gak nyampe Bu. Oh berarti Bapak itu gak punya sense musik. Kurang aja saudara. Ngatain saya gak punya sense musik saudara. Bapak berarti kurang pintar memahami musik saya. Aduh galakan dia. Saya mau bilang ya. Saudara mau jadi penyanyi bagus gak? Mau kan? Penyanyi yang bagus mengenal suaranya waktu salah. Kalau orang tahu waktu kesalahannya bisa memperbaikinya. Ketiga. Kita tuh memiliki vokal yang benar itu. Saudara harus mempunyai namanya tempo yang benar. Katakan tempo yang benar. Nyanyi, coba pemusik kalau dapat worship leader tempo yang gak enak, enak gak? Gak enak kan? Emosi bawaannya ya. Saya pernah 1 kali ngajar di lansia, atau lansia ya, lanjut usia. Waduh, maaf saudara ya, di tempat saya ini mah, nenek-nenek makin tua, makin kayak anak kecil kadang-kadang. Susah dikasih taunya. Tapi semangatnya, 17 tahun. Waktu itu ada Tante Leni namanya Oma Leni. Ada, mana orangnya? Pindah. Oh. Apa suara Tuhan tuh ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu beneran. Datang gini, Jason, Oma hari ini pimpin pujian nih. Oh iya Oma. Saya baca list lagunya. Darah Yesus, tiba saatnya. You are the center of my joy. Wih, ini lagu rock semua saudara. Tante, ini Oma nggak salah lagu-lagunya. Biasa kan Oma-Oma lagunya. Tiap orang harus tahu. Begitu kan? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Gitu kan? Iya dong, Oma-Oma. Ini lagu rock semua nih. Iya ada, karena saya keyboard tunggal. Saya ganti musiknya. Kan musik asli kan gitu kan. Saya ganti. Prospet. Dia bilang apa? Aduh ini mah terlalu jadul. Oma kepengen yang lebih ngerok. Waduh. Yakin bisa ngikutin Oma? Bisa, tempo Oma mah bagus. Aduh pas pimpin pujian, ngaco sih ya saudara. Kunci dek. Yang bener kan gini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dia enggak lu. Tiba saatnya kami berkumpul. Dia yang nyanyi, saya yang bengek saudara akhirnya. Ngomong sama kiri kanannya, harus mengerti tempo. Yang kedua, ini untuk pemuji semua nih ya. Semuanya kita harus menguasai banyak lagu. Saudara bersyukur di gereja yang lagunya berkembang, amin.
Lagunya nggak itu mulu. Gereja yang berkembang memiliki lagu-lagu baru, yang setuju katakan amin. Tapi saudara jangan lupakan lagu lama juga. Kenapa? Lagu-lagu lama itu lagu-lagu yang lebih melegendaris, betul nggak? Sampai hari ini saya nggak tahu lagu Amazing Grace, tahu? Kami memuji kebesaran, tahu? Apalagi lagu lama? Pimpinlah daku. Mulai dikit ya. Peganglah tanganku. Tahu? Oh tahu juga ya. Kamu muda-muda pintar ya, tahu ya. Saya doakan lebih pintar lagi. Satu kali ada beberapa anak muda ngomong gini, Pak Kak Jason, lagu-lagu lama tuh udah gak perlu nyanyiin lagi. Kenapa? Udah jadul, saya gak suka. Sekarang zamannya eranya True Worshipper, kata juga. Saya ini ngefans banget sama True Worshipper sama NDC. Maksud saya lagu lama itu dicampur. Kan jemaat umum banyak orang tua juga. Ini gerejanya bukan gerejanya Pak Rayon loh, yang lagu-lagunya gegap gempita. Ini lagu, aduh direkam lagi nih. Pokoknya gerejanya, ngerti ya? Aduh direkam sih. Udah gak apa-apa lah. Dan dia bikin namanya ibadah, apa namanya? Kalau Katolik kan ibadah karismatik, lagu-lagu kayak GBI. Yang diundang saya bintang tamu, ada pendetanya udah tua umur 60. Yang pimpin pujian anak-anak muda. Waduh, ini kan ibadah orang bukan GBI. Mereka biasanya kan lagu himne. Ini yang pimpin pujian lagunya, you are the, gak ada yang mau nyanyi. Apa mau kata, satu ibadah itu sepanjang ibadah, suasana tuh kayak kuburan, gak ada yang mau nyanyi. Pas bagian pendetanya khotbah ngomong gini, hari ini saya mau khotbah tentang katakan Yesus terbesar. Oh, saya udah feeling, pasti nih orang nyanyi lagu ini, kunci F. Katakan Yesus terbesar, tahu? Katakan dia cintaku. Saya ada feeling, benar, abis khotbah dia ngomong gini, abis khotbah, hari ini Opa akan nyanyikan sebuah pujian, katakan Yesus terbesar, tolong imam musik bantuin Opa nyanyi. Pas anak-anak muda lewat depan saya, ada yang ngomong gini, gua gak tahu lagunya, lu tahu lagunya? Gua gak tahu katanya. Dalam hati saya, rasain loh. Dia naik ke atas, tiba-tiba seorang singer ngomong gini, gue tahu lagunya. Tolong liriknya, sombong, tapi salah nyanyi. Kunci G. Lagi ibadah. Katakan Yesusku terbesar. Ini lagu siapa ya? Katakan Yesus terbesar. Ini mah lagunya Yuni Syara, saudara. Mengapa tiada maaf darimu? Ibadah kacau balau, saudara, hari itu. Lagu gereja mirip-mirip enggak? Mirip-mirip. Ini kejadian di GBI Petamburan nih. Ini direkam gak apa-apa. Sama-sama GBI. Kalau gak salah yang khotbah Pak John deh. Kunci deh ya. Maksudnya jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan sebuah pujian seperti rusa. Intronya betul. Teng, 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 teng. Bukan rusa yang itu. Yang satu lagi katanya. Deng, 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 deng. Rusa yang satu lagi. Sepanjang ibadah bukan rusa yang itu. Rusa yang satu lagi lagu apa sih ini orang pendeta? Tahu gak lagu apa? Seperti rusa rindu. Ya ampun saudara. Di Banyuwangi. Makanya karena tadi Pak Fendi bilang ini ibadah spesial, jadi saya santai nih hari ini. Di Banyuwangi, saya diundang jadi acara bintang tamu. Yang pimpin pujian grogi kali sama saya yang ciptaan lagunya. Kunci A. Tapi ini WL rada pinter. Bapa sentuh hatinya, ubah hidup. Ini orang kurang ajar. Menjadi yang baru, bagai emas yang jemaat tuh angkat tangan semuanya. Kau membentuk bejana hatiku, hidup ini ku letakkan. Saya lihatin aja mukanya saudara, salah jangan. Pada mesbahmu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bagai. Nyambung ke saudara, itu lagu hebat. Makanya saudara harus menguasai banyak lagu. Lagi enggak? Udah ngantuk belum? Sampai jam berapa Pak? Yang berikutnya, gak apa-apa ya, santai aja ya.
Ini di gereja saya. Di gereja saya itu ada singer 4 orang, emang cantik-cantik. Jadi kalau ini tim musik, kalau ke gereja saya, betah lu duduk di depan semuanya. Kayak bintang Jepang 4-4-nya, cantik-cantik. Setiap mereka yang singer, itu cowok-cowok baik yang datang pokoknya. Nah ada satu singer namanya Niki, cantik, bagus suaranya. Saya ini worship leader yang suka kasih kesempatan kepada singer yang bagus. Niki, ini tahun 2010. Besok Ko Jason punya lagunya Sari Simorangkir yang bukan dengan kekuatanku. Hafalin ya, saya ngomong hafalin ya. Makanya singer kalau dikasih PR hafalin, jangan nyontek mulu sama LCD, sama LED. Oke kok, besoknya datang kesiangan. Dia andelin lirik depan sini. Saya udah kasih liriknya bener loh. Di depan itu tuh, bagian multimedia. Ini liriknya. Yang bagian multimedia telat juga saudara. Dia bukan ketik lirik saya, dia search lagu apa yang bukan dengan kebaikanku. Kunci G. Ini Niki karena ini solo dengan pedenya dia nyontek saudara. Bukan dengan kebaikanku. Saya lihatin kok salah ya. Bukan dengan fasili. Saya lihatin salah. Saya bilang salahan. Udah tahu salah dia begini. Salahannya kok. Waduh ketawa-ketawa lagi ibadah saudara. Makanya menguasai banyak lagu. Ketiga, saudara harus memiliki namanya olah tubuh yang benar. Katakan olah tubuh yang benar. Seorang pemimpin pujian itu membawa namanya wibawa Tuhan. Ya, makanya pemimpin pujian harus tegas, tegap. Ya, kamu kan badan kamu kurus dibanding saya. Apalagi gendut. Nih, kalau badan gendut, jangan jalan kayak King Kong begini. Jalan itu tegap, saudara. Saya ini gemuk loh, tapi saya lurus kenapa? Karena tegap. Tegap. Menyampaikan juga dengan kata-kata yang baik. Shalom saudara, shalom semuanya. Liatin ke seluruh penjuru mata angin. Jangan yang cantik, halo, shalom. Gak boleh. Jadi worship leader tuh gak usah niru-niru. Karena semua orang punya kelebihan masing-masing. Teman saya suka niru, dia ngefan banget tuh sama si Timo Hede. Akhirnya dia nyanyi gak kayak si Timo Hede tuh. Kayak si Timo saudara, gak ada bagus-bagusnya. Be yourself, karena semua orang punya talenta masing-masing. Pemimpin pujian harus punya kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk, amin. Ini kejadian di Palu, pemimpin pujiannya, buset saudara bisa tersinggung loh. Saudara kalau tidak menyembah Tuhan hari ini, kau bisa masuk neraka. Orang datang ke gereja, gila semua saudara gara-gara omongan dia. Dia bisa doa seperti ini, hei kau Tuhan yang di atas turunlah kau ke sini. Waduh, enak bener nyuruh. Makanya pemimpin pujian itu harus menjaga perkataannya. Singer, pemusik loh, kalau main musik harus ikut nyanyi, ya harus ikut nyanyi. Nyanyi jangan nunduk mulu. Emang ada duit di situ nggak ada. Ikut nyanyi, ya. Pemain bass apalagi, lu jangan ngangguk-ngangguk, ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Singer, tugas singer tuh bantuin worship leader. Bukan kerjaannya itu cuman melohok, cicing baik. Menyembah Tuhan tuh bukan berarti tutup mata. Kebanyakan orang salah, menyembah Tuhan tutup mata. Ini kejadian di gereja saya. Dia tutup mata saudara gini. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Dia muter. Lebih dalam. Dia sendirian itu saudara. Dia kaget ku rindu kak. Makanya menyembah Tuhan itu pakai ekspresi. Nih saya kasih contohnya ya. Satu kali saya diundang ke Kupang. Pak Fendi benar nih, saya hari ini santai ya Pak ya. Saya sharing tentang puja penyembahannya. Sebenarnya khotbah saya bukan hari ini, bukan begini saudara. Satu kali saya diundang ke Kupang sama gubernur, acara KKR besar. Lalu saya karena hotelnya belum bisa check-in, saya dibawa ke ruang pastori. Seperti gini lah, dengan pemain piano saya. Saya duduk berdua, tiba-tiba ada pengerjanya perempuan, orang Kupang, ngasih saya minum, Kak Jason, ini minumannya katanya. Oh iya. Lalu dia duduk di sebelah saya nggak nyuruh dia duduk loh. Dia duduk sebelah saya, dia ngomong ini, Kak Jason saya mau curhat sedikit boleh tidak? Katanya. Oh saya bilang boleh. Mau curhat apa? Begini Kak Jason nama saya tuh Ellen. Ellen kali saya bilang. Ya begitulah, gini Kak Jason, Tuhan tuh kasih karunia sama Ellen ini, saya bisa menyanyi. Terus, tapi Pak Gembala dikasih Ellen menyanyi. Kenapa? Saya bilang gak bisa begitu. Katanya Ellen tuh lebay katanya. Lebay gimana ya? Lalu saya penasaran dong. Coba saya mau testing suara kamu, kunci A.
Waduh, orang Kupang kalau nyanyi itu suara bagus banget. Beneran suaranya kayak Indonesian Idol, bagus banget. Cuma gak kuat, bibirnya bergetar kebanyakan saudara. Dia nyanyi seperti ini. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Bagus gak? Bagus. Kurang apa nih orang ya? Akhirnya saya lupakan, datanglah gembalanya. Saya ini super kepo. So tahu lagi, saya nasihatin gembalanya. Pak Gembala, kalau ada pengerja, ada jemaat punya talenta bagus, kasih dong kesempatan. Aduh Pak Jason tidak mengerti itu, Ellen tuh Pak lebay Pak. Jemaat tidak diberkati dengan gayanya. Saya pikir buat icebreaker bagus. Saya gak nyambung nih otak saya nih. Ya sudah begini saja Pak Jason nanti pas jadi bintang tamu, Ellen jadi singer katanya. Ya udah, bagus. Misi saya berhasil. Malam kedua KKR itu Ellen tampil, menyesallah hati saya. Awalnya nih 8 orang singer, bagus singernya, kunci A. 8 orang seperti ini, singernya bagus. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Enak gak? Enak dong. Tapi Ellennya seperti itu. Ellen seperti ini. Ku cari wajahmu. Sebenarnya stresnya orang. Kedua, pas lagu dangdut ini yang lebih gila saudara. Semua orang lah kompak. Ku kan menari, ku kan menari. Dia gak begitu, dia begini. Ku kan menari. Waduh, darah Yesus. Jangan coba-coba kau lakukan itu ya. Mengertilah hati Yesus saudara. Salibkanlah dia. Keempat, semua orang yang terlibat dalam praise and worship itu harus namanya lahir baru. Amin. Lahir baru bukan sekedar cuma dilelepin. Lahir baru, no. Lahir baru harus disertai dengan namanya karakter. 50% seorang pemuji berhasil ditentukan oleh namanya talentanya. Tapi jangan lupa 50% lagi ditentukan oleh namanya karakternya. Seorang memiliki talenta yang bagus bisa membawa menuju puncak. Tapi mempertahankan di puncak butuh namanya karakter. Berapa banyak imam-imam pemuji, imam-imam musik itu karakter yang susah dibentuk. Berapa banyak orang waktu menyembah Tuhan, pemusik kalau tegur, pemusik di sini enggak ya. Banyak lagi main musik gini. Lagi ibadah saudara. Satu kali saya pernah sombong ya. Saya kalau diundang dulu tahun 2009-2010, sombongnya minta ampun. Lagi dikenal orang, lagunya jadi berkat, diundang gereja. Pak Jason bisa WL nggak acara ulang tahun? Bisa. Jam berapa Bu? Jam 7 dan jam 10, hari Minggu, latihan hari Sabtu ya Pak. Benar. Saya mengentengkan, Sabtu saya datang, namanya ibadah ulang tahun. Kan harusnya latihannya benar-benar ya. Saya cuma ngasih intro, oke lewat, udah bisa, udah. Akhirnya, Sabtu malam saya karaoke sama teman-teman saya bangun kesiangan. Jam 7 ibadah, seorang pemuji datang jam 5, buset pagi amat. Jam 7 pagi ibadah, seorang pemuji datang lebih awal kepagian juga ya jam 6.15. Saya datang 7 kurang 5. Datang buru-buru, takut telat. Kan kebiasaan kita pemuji suka ke toilet, betul ya? Mau beresin muka atau mau pipis segala macam. Hari itu waktu saya pipis, Tuhan mungkin karena jengkel sama saya terlalu sombong, terlalu menggampangkan. Waktu saya pipis, saudara maaf, resleting saya lupa saya tutup. Saya pimpin pujian, banyak jemaatnya. Ibu gembala di sini lagi saudara. Shalom saudara, haleluya. Itu ibu gembala nunduk ya saudara. Kunci A, saya nyanyi dengan, saya pede banget. Kemuliaan Bapa. Itu jemaat nunduk sama saudara. Saya masih enggak ngeh. Pas lagu ini, ku kan terbang. Waduh sudah tahu. Ibu gembala langsung begini. Aduh. Udah pusing kepala dia. Untungnya singernya namanya Peter, itu pinter. Pak Jason, resletingnya. Lagi pimpin pujian. Astaga dari Yesus bilang.
Enggak mungkin dong lagi pimpin pujian, maaf saya tutup dulu. Enggak mungkin saudara, apapun yang terjadi dalam ibadah kita terus berjalan, amin. Waduh kacau ini. Pas saya rubah, kan lu kan begini, saya rubah. Jalanmu di atas jalan. Siapa yang mau terbang sama Tuhan Yesus? Tutup matanya semuanya. Mereka tutup mata ke belakang, saudara. Sejak hari itu saya bertobat. Makanya saya datang lebih awal. Saya dari BSD jam 4 loh saudara. Saya datang jam 6 lewat seperempat. Yang menyambut bapak yang di belakang tuh. Yang mukanya kayak Maknyus tuh, bawa acara Maknyus. Siapa tuh namanya? Si Bondan Prakoso, saya lupa lah. Sekarang saya lebih disiplin waktu. Ya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya akan kenalkan seorang pemuji yang luar biasa, namanya Gracia Epifania. Kenal? Nggak kenal ya? Kenal nggak? Saya kenalin ya. Saudara, saya bersyukur gini, sebelum ketemu Gracia tahun 2014, saya itu punya mimpi, saya bisa bikin lagu buat anak-anak. Dan puji Tuhan, RCTI kontak saya, dan RCTI bilang, Pak Jason bisa bikin lagu anak-anak nggak? Lagu sekolah minggu ya Pak? Oh bukan, lagu apa? Buat Kentucky Fried Chicken, oh lagu tentang ayam, oh bukan. Jadi apa pokoknya lagu anak-anak. Akhirnya selama seminggu saudara, saya coba, karena saya kan pencipta lagu rohani, belum pernah coba lagu-lagu di luar gereja. Dan puji Tuhan, setelah seminggu, akhirnya lagunya ketemu, dan saya ciptakan lagu judulnya Malu Sama Kucing. Tahu lagunya enggak? Lagunya gini. Jadi anak manis gak boleh menangis, malu sama kucing. Diberkatilah meong-meong hari ini ya. Dari situlah saya mengenal namanya dunia anak-anak. Diberkati yang di sana ya. Dan yang kedua, Tuhan kenalkan saya dengan seorang penyanyi cilik bernama Gracia Epifania. Seorang anak yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Saya ketemu Gracia 2014 bulan Juni awal. Waktu itu Gracia orang Balikpapan datang ke Tangerang di rumah saya di Gading Serpong. Datang jam 11:30 malam hari Kamis malam. Yang masuk papanya dulu, papanya Gracia. Papanya ngomong gini, Pak Jason nama saya Suryadi. Oh iya nama saya Jason Pak, bagaimana? Pak Jason begini, saya punya anak bungsu nomor 4 namanya Gracia Epifania, yang artinya anugerah yang ditampakkan oleh Tuhan. Wih bagus namanya. Tapi maaf Pak, anak saya waktu lahir matanya gak bisa melihat. Waduh. Tapi puji Tuhan usia 3,5 tahun anak saya bisa main piano sama nyanyi. Wih bagus. Tuhan bilang Pak Jason yang bikin albumnya. Hah? Pak Jason juga yang keluar duitnya. Waduh ini suara dia suara Tuhan namanya saya. Kan orang udah datang jauh-jauh masa saya gak terima. Mana Pak anaknya saya mau lihat. Masuklah seorang anak kecil, kedua matanya putih, sebelah kanan keluar. Dalam hati saya ini anak cukup serem matanya ya. Udah. Lalu duduk dalam keadaan nangis, anaknya nangis. Saya pikir nangisnya ngantuk, ternyata saya nggak tahu. Selain Gracia yang nggak bisa melihat, anaknya juga menderita autis. Saya bujukin dong, baik-baik lagi nangis nih. Grace, boleh nggak Om Jason denger Grace nyanyi? Tahu nggak jawabannya apa? Wah! Kaget ya, sama-sama kaget saudara hari itu. Waduh dia teriak-teriak di rumah orang lalu ditutup sama mamanya mulutnya. Hup. Lalu mamanya berbisik. Pak Jason. Saya bilang, iya. Di ruang tamu Bapak kan ada piano. Tolong Pak Jason main piano ya, tolong ya. Saya bilang, iya. Saya buka piano saya. Waktu saya main piano, tiba-tiba waktu saya main piano, ini anak berhenti menangis dan seperti ini. Mama, itu punya apa tuh mama, punya apa tuh mama. Ih, ini anak kenapa kayak pemain basket dribble mati saya. Lalu dituntun mamanya tuh anak duduk di kursi saya. Di tengah malam itulah, saya melihat seorang pemain piano usia 8 tahun dengan keadaan tidak bisa melihat bermain piano luar biasa. Yang bikin saya kagum, dia itu bisa main tutus yang piano hitam itu loh bro, yang susah. Tanpa transpos. Tapi waktu dia nyanyi, waduh, air mata saya mengalir, air hidung saya mengalir.
Air liur pun mengalir, saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat. Akhirnya saya bilang, ini anak hebat. Akhirnya mereka pulang dan besok ke Balikpapan. Jam 2 pagi saya gak bisa tidur. Waktu saya gak bisa tidur, istri saya terganggu. Tolong istri saya berdiri, ini orangnya. Ini saksi hidupnya. Tolong yang merasa istri saya berdiri. Ini istri saya, ya. Dia nggak bisa tidur, waduh, bapak-bapak kan ngerti ya, kalau ibu-ibu kurang tidur seperti ayam kehilangan anak pokoknya. Dia bangun, aduh udah jam 2 pagi cepetan tidur. Saya bilang saya nggak bisa tidur nih, galau. Galau kenapa katanya. Tadi Tuhan bilang sama saya, kita harus nabur loh di alumni Gracia, kita harus kerjain, enak bener ngomong. Ya udah kerjain aja, susah amat katanya. Uangnya dari mana? Dia bilang apa? Minta sama Tuhan lah katanya. Kalau uangnya nggak cukup, lu jual emas ya. Dia bilang apa? Itu bukan suara Tuhan. Akhirnya dijual juga saudara emasnya. Ya sayangnya dijual ya emasnya. I love you dah ya. Dijual emasnya. Dan akhirnya kita telepon dia. Ya udah kita kerjain deh Pak. Istri saya ngomong gini nih, makanya bapak-bapak belajar mendengar apa perkataan istri. Kenapa? Firman Tuhan kan bilang istri itu penolong, pewaris kerajaan. Terkadang Tuhan bisa pakai istri kita jadi suara Tuhan. Betul nggak ibu-ibu? Langsung betul tuh Pak, betul Pak, curhat dah. Istri saya ngomong gini, kalau Tuhan udah suruh kerjain aja. Jangan bikin proposal kemana-mana, jangan minta kemana-mana ya. Tunjukkan dari pelayanan kamu, kamu akan penuhi seluruh kebutuhan rekaman ini. Istri dukung, Doraemon maju saudara. Akhirnya saya kerjakan album Gracia yang pertama. Saudara tahu, saudara pikir kerjaan album Gracia gampang? Susah. Karena anaknya autis. Pertama, Gracia ini tidak pernah mau dipilihkan lagu-lagunya. Dia pilih sendiri semuanya. Dia pernah minta lagu baru sama mamanya, kepada saya ngomong gini, Mama bilangin dong sama Om Jason, Grace mau lagu baru. Saya udah capek-capek siang malam bikin lagu baru, saya kirim via voice note nih. Anaknya bilang apa? Idih lagunya jelek banget, kurang ajar nggak anak kecil ngomong kayak gitu. So tahu lah misalnya. Kedua, pas rekaman datang di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1A, saya jemput setengah 12 siang, jam 1 saya masukin ke studio. Kalau saya tahu anaknya autis, saya istirahatkan dulu, saya nggak ngerti. Masuk studio, saya bujukin. Grace, sebelum rekaman, latihan dulu ya pinter. Apa jawabannya? Mama! Gue cekek tuh di mata saya. Karena nggak kenal, sekarang udah kenal. Digendong bapaknya, ditonjok lu bapaknya. Digendong mamanya, dicakar hingga berdarah. Dalam hati kecil saya, ini teh cocoknya jadi macan ternak galak amat. Akhirnya Roh Kudus kasih pengertian. Anak normal aja yang 8 tahun susah diarahin. Gimana seperti ini? Ya udahlah. Pak, Bu, udah dudukin aja anaknya. Nggak rekaman juga nggak apa-apa. Saya tungguin 3 jam. Jam 4 selesai, saya mau cabut. Waduh, 3 jam di studio. Malam kudus, sunyi, senyap, saudara. Nggak boleh ada yang ngomong. Kapan-kapan kalau diundang, saudara akan ngerti. Gracia gak bakal saya kasih di sana. Saya akan taruh di bawah. Karena gak kuat telinganya kalau kencang. Lagi diem nih 3 jam ngapa-ngapain. Enak bener dia bangun berdiri dia ngomong gini. Tolong dong setelin musiknya. Udah kayak bos aja lu sama saya. Saya bilang sama operatornya. Cepet setel musiknya mumpung anaknya lagi mood nih Pak. Saya bilang. Dia setelah musiknya. Dem 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 dem. Dia tepuk pahanya. Matanya begini-gini. Saya baru ngerti, dia tepuk pahanya sedang menghitung tempo. Matanya begini-gini sedang mikirin cara nyanyinya. Lagu belum selesai, stop! Aduh, kenapa lagi Neng? Mari kita rekaman. Dalam hati saya, udah dari tadi kali keles teman saya. Dia bangun, dia tuntun tangan saya, mari jalan. Dalam hati saya kan, lu gak bisa lihat kenapa tuntun gua nih. Sini, saya bilang. Saya masukin ruang studio, jarak kita cuma segini saudara nih. Ya, cuma segini. Saudara tahu, seumur hidup saya sampai hari ini 11 tahun jadi hamba Tuhan. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Seorang anak yang sederhana, 8 tahun dan keterbatasannya. Waktu saya taruh headphone di telinganya, itu dari dahinya memancarkan sinar yang luar biasa. Disitulah Tuhan berkata, kepada anak inilah hatiku berkenan. Dialah seorang penyembah yang sejati. Waktu dia mulai rekaman, saya syok saudara. Ngambeknya 3 jam. Tapi 3 menit 4 detik 1 lagu langsung selesai. 1 jam 4 lagu selesai saudara. Saya akan tayangkan sebuah video terbarunya. Ini sekali teks saudara. Dan tidak ada editan. Judulnya
Jangan yang ini udah pernah orang lihat. Yang percaya aja. Ini yang terbaru, sekali tag, sekali jadi saudara. Lagunya Percaya. Keluarkan musiknya. Ini anaknya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya Oke, sudah. padamu. Dan akhirnya Gracia bisa menyelesaikan albumnya cuma dalam waktu 1 minggu. Waktu albumnya keluar yang pertama, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Saudara tahu, albumnya ditolak oleh seluruh perusahaan rekaman. Dengan sebuah alasan, anak ini gak layak dijual. Pak Jason, belum pernah ada sejarahnya anak cacat dipertontonkan di toko kaset. Mendingan Bapak dari gereja ke gereja bawa anak ini, orang akan kasihan beli CD-nya. Saya bilang, Pak, saya bikin album Gracia bukan mencari kasihan. Saya bikin album Gracia biar semua orang bisa melihat. Walaupun anak ini punya kelemahan, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Bapak dengerin dulu apa susahnya. Semua menolak. Saya sampai bingung mau ngomong apa mau orang tuanya, saya udah janji. Akhirnya saya kembali ke Impact Musik, di mana Impact Musik ini perusahaan yang mengontrak saya waktu itu sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya paksa bos saya, tolong bos, edarkan album ini. Kalau bos gak mau, pandang saya sebagai anak buahnya bos. Akhirnya dia mau, dengan terpaksa dia bilang oke. Tapi seluruh cover albumnya ganti. Kenapa? Matanya serem. Kamu edit. Kalau saudara punya album Gracia yang warna hijau, itu udah diedit saudara, dua-duanya lurus. Saya edit, saya buang 5.000 lembar, saya bikin yang baru. Saya bilang sama Tuhan, udah Tuhan, bagian saya udah selesai. Tuhan bilang, belum selesai. Kamu bikinin YouTube-nya. Saya bikin YouTube dengan uang yang tersisa cuma 400-500 ribu, saudara tahu. Saya minta tolong sama teman saya, tolong bikinin dong YouTube-nya. Walau ku tak dapat melihat dan ku tetap setia yang seperti wanita. Saudara tahu, waktu Tuhan berkata kepada anak inilah hatiku berkenan, Tuhan sendiri yang menolong anak ini, saudara. Tahu, memang perusahaan rekaman tidak pernah mempromosikan dia. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang seperti saudara ini untuk sharing di Facebook, di YouTube, Instagram, dan media sosial. Dalam 1 minggu 20.000 penonton. Dan sampai sekarang setelah 3 tahun, penontonnya 2 klip ini sudah 12 juta penonton, saudara. Anaknya dipanggil sama RCTI, SCTV, Trans TV, mengisi acara-acara sekuler. Saudara, satu hal yang saya bikin bahagia adalah begini. Di tengah kelesuan dunia rekaman, banyak pembajakan. Tapi Tuhan bisa menunjukkan perbedaan sama seorang penyembah seperti ini. Gracia pernah bilang, Om Jason, kalau nyanyi bukan dari sini nih, tapi dari sini. Berapa banyak jemaat Tuhan cuma nyanyi dari sini, tidak dari sini. Makanya pujian saudara tidak berdampak sama sekali. Karena anak ini bernyanyi hatinya,
Waktu orang beli albumnya, mereka diberkati. Saudara tahu dalam 1 bulan, album Gracia langsung menembus 10.000 kopi. Dan sampai hari ini udah 100.000 kopi. Dan bajakannya 5 juta kopi. Yang ketawa itu yang beli biasanya. Yang kedua, Gracia waktu lahir, usia 3 bulan setengah, langsung dioperasi mata kanannya. Karena yang punya harapan untuk bisa melihat itu mata kanannya. Ternyata gagal. Makanya matanya keluar. Penekanan pada bola mata. Mata yang kiri yang kata tidak ada harapan. Itu kata dokter saudara. Hidup kita tidak pernah ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dari seorang yang bernama Pak Yadi dan Bu Yuli, orang tua Gracia, yang menyembah Tuhan setiap hari, yang mencari wajah Tuhan. Tuhan jadikan Gracia menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Dan Tuhan kasih mujizat, sekarang anaknya udah 11 tahun. Sekarang mata kirinya sudah mulai bisa melihat saudara. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Kenapa saya bawakan praise and worship? Saudara, hari-hari ini tidak akan semakin baik. Persoalan akan tambah banyak. Kekuatan kita cuma satu. Pegang Tuhan erat-erat. Cari wajah Tuhan. Sembah Tuhan. Selama saya melihat Tuhan selama 11 tahun. Melewati suka dan duka apapun juga. Waktu saya menyembah Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera. Walaupun air mata ini mengalir saudara. Tuhan kasih kekuatan sama saya. Waktu saya didik Gracia dengan istri saya gak gampang. 6 bulan gak mau nyanyi diundang gereja. Habis kita dimaki-maki. Tapi Tuhan ajarkan tetap bersyukur. Dan sekarang anaknya udah tidak autis lagi saudara. Karena apa? Ada orang-orang yang mencintai dia. Yang selalu menyembah dengan dia bersama-sama. Dan Tuhan campur tangan atas hidupnya. Demikianlah kita hari ini. Saya percaya semua orang yang datang saya tidak kenal. Tapi punya pergumulan masing-masing. Satu kuncinya, datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang percaya. Mau saudara? Mari bangkit berdiri semuanya. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku tetap percaya, percayalah, percaya. Ku percaya, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya pada, mari semua yang percaya bahwa hatimu dan katakan percaya, amin. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku tetap percaya, percayalah, percaya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya. Mari kau yang percaya angkat tanganmu dan katakan percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku tetap percaya, percaya. Firman-Mu yang
masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku tetap percaya. Ku percaya firman-Mu tiada nabi, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadilah seorang penyembah. Penyembah yang dalam hidup dalam roh dan kebenaran. Dan seorang penyembah yang motivasinya hanya kepada Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ketika hidupmu benar, perkataan benar, hatimu benar, ingatlah apapun yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau yang datang dengan segala kelemahan, waktu engkau menyembah Tuhan, kau pulang membawa kekuatan yang baru. Engkau datang dengan sakit penyakit, ketika kau menyembah Tuhan, kau pulang membawa kesembuhan yang sejati. Ketika engkau datang dengan segala kelemahan, engkau pulang membawa harapan yang baru. Tuhan jadikan yang tidak ada menjadi ada atas hidupmu. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Teruskan pekerjaanmu. Mungkin di antara kami ada yang sedang lelah, capek. Ajarkan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih semuanya.